see what I see? Halo semua pendengar setia Do You See What I See? Namaku Dara. Hari ini aku akan membawakan cerita horor pertama kalinya di Do You See What I See, di mana cerita horor ini murni aku rasakan bersama dengan keluargaku, dan aku harap cerita ini menarik bagi kalian pecinta horor Indonesia. Cerita horor ini berawal di mana nenekku yang tiba-tiba nostalgia dengan rumah lamaku. Perlu kalian ketahui, jadi aku sudah 3 kali pindah rumah, di mana rumah ketiga ini adalah rumah yang masih aku tempati hingga sekarang, dan banyak cerita menarik dari 2 rumah sebelum rumah yang saat ini aku tempati. Cerita menarik yang aku maksud di sini adalah banyak sekali cerita horor yang dialami oleh keluargaku sendiri, bahkan tamu-tamu ataupun saudara-saudara yang sempat datang ke sana. Jadi, rumah ini sebenarnya adalah rumah kedua yang aku tinggali. Sebelum aku pindah ke rumah ketiga yang sampai saat ini aku tinggali hingga sekarang. Sebenarnya untuk dikatakan sebuah rumah ini sangat-sangat nyaman untuk ditinggali. Dia berada di suatu perumahan yang elit di kota Tangerang, di mana kalau aku sebutkan nama perumahan ini, pasti semua orang kota Tangerang tahu. Tapi untuk menjaga nama baik dari perumahan ini, tidak akan aku sebutkan nama perumahan ini. Cerita ini berawal dari nenekku yang nostalgia dengan kenangan-kenangan yang ada saat kita tinggal di rumah kedua itu. Mungkin karena kita dulu lumayan tinggal lama di rumah tersebut, jadi banyak cerita-cerita yang udah kita alamin selama tinggal di rumah tersebut. Rumahku ini terbilang cukup besar karena terletak di sebuah perumahan elit, di mana semuanya tetangga-tetanggaku pun rumahnya besar-besar. Pasti kalian semua pada tahu, namanya perumahan elit pasti minim pencahayaan, dan jarak rumahnya itu lumayan jauh-jauh. Saat itu aku terbilang berdekatan dengan tetanggaku untuk jarak rumahnya, tapi banyak banget tetanggaku jarang di rumah. Mungkin karena sebagian besar yang tinggal di sana adalah seorang pengusaha, jadi mungkin jarang di rumah atau mungkin jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Jadi saat itu keluarga kami ya mainnya dengan keluarga kami sendiri aja. Di rumah itu aku tinggal bersama dengan almarhum ayahku, mamaku, almarhum kakekku, dan juga nenekku. Nenekku saat itu lebih sering banyak di rumah karena dulu di rumah tersebut aku dan keluargaku nggak pakai yang namanya babysitter atau asisten rumah tangga. Jadi semuanya pure kita urus sendiri. Kebetulan nenek aku adalah seorang ibu rumah tangga dan mamaku adalah seorang wanita karir. Jadi waktu yang aku habiskan di rumah itu lebih banyak bersama dengan nenekku. Saat itu nenekku bernostalgia, bercerita kepadaku kalau dia pernah mengalami suatu pengalaman unik di rumah tersebut yang kalau dia selalu ceritakan itu ke orang lain, bikin bulu kuduknya selalu berdiri. Aku pun saat itu mendengar cerita nenekku, wah, merinding banget. Kali ini aku mau memberanikan diri untuk menceritakan
cerita yang diceritakan oleh nenekku ini ke kalian semua. Walaupun aku udah nge-feeling, pasti sekarang aku bakal merinding banget ngeceritainnya. Cerita ini itu berawal dari saat itu aku dan nenekku kebetulan hanya berduaan aja di rumah. Saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 8 malam. Untuk pegawai kantoran seharusnya jam segitu udah pada pulang kan. Tapi saat itu kebetulan sekali mama maupun papaku belum juga ada yang pulang. Tapi nenekku pikir namanya juga kerja di Jakarta, pasti macet, apalagi kalau naik mobil. Kebetulan saat itu papaku memang bekerja di Jakarta Utara dan mamaku bekerja di Jakarta Barat. Biasanya mama dan papaku itu sering berangkat bareng dan pulang bareng. Tapi ada kalanya mamaku tuh memutuskan untuk pulang sendiri karena kadang papaku itu lembur. Jadi udah biasa bagi aku dan nenekku kalau tiba-tiba ngeliat mamaku itu pulangnya sendirian tanpa papaku. Malam itu aku belum makan malam, walaupun terbilang untuk anak kecil seumuran aku, di mana aku saat itu masih kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Saat itu nenek aku bertanya, mau makan apa? Terus aku menjawab, mau makan pepes ikan. Makanan ini adalah makanan favorit. Jadi kalau aku makan pepes ikan ini, bahkan bisa satu ikan sendiri, aku habisin. Nah, kebetulan nenekku memang lagi masak pepes ikan ini. Tapi dia mengkhawatirkan kalau aku makan sendiri, nanti duri-durinya kan gak kelihatan. Untuk anak kecil agak serem kan, kalau nanti bisa tersedak duri dari ikan. Akhirnya nenekku ngambil nasi dan ikan pepes lalu nyuapin aku sambil diperhatikan betul jangan sampai ada duri yang menyelip lalu ketelan sama aku. Beberapa menit berlalu. Sekitar hampir jam 9 malam, nenekku mulai khawatir. Kenapa orang tuaku sama sekali belum ada yang pulang? Dia khawatir takutnya ada apa-apa di jalan. Akhirnya, tidak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka dari garasi. Lalu nenekku bertanya-tanya, apakah mungkin salah satu orang tuaku telah pulang? Soalnya, kalau papaku yang pulang, seharusnya ada suara klakson mobil. Karena saat itu papaku selalu kerja kalau nggak pakai motor, ya pakai mobil. Tapi saat hari itu memang papaku kebetulan lagi pakai mobil dan berangkatnya bareng dengan mamaku. Tapi suara pintu ini tuh benar-benar cuma terdengar suara pintunya aja. Bukan kayak pintu garasi yang panjang digeret untuk masukin mobil ataupun kendaraan. Jadi pikir nenekku, wah mungkin mamaku udah pulang. Dia memutuskan untuk pulang sendiri karena papaku mau lembur. Gak lama kemudian, kok habis pintu terbuka itu gak ada suara langkah kaki ataupun terlihat dari lorong yang nyambung dengan garasiku itu tuh nyala lampunya. Seharusnya kalau ada orang masuk dan itu udah malam, nyalain lampu garasi kan, biar kelihatan pas buka pintu. Tapi ini tuh gak ada tanda-tanda lampu nyala. Akhirnya nenekku memutuskan untuk bergeser sedikit, mendekati lorong, tapi gak ngeliat siapa-siapa. Sampai akhirnya nenekku cuman, mungkin salah denger, atau mungkin ada pintu di mana yang ketiup angin aja. Akhirnya nenekku fokus lagi deh, nyuapin aku dengan pepes ikan kesukaanku itu. Saking fokusnya, dari ujung mata nenekku dia bilang,
Akhirnya aku melihat ada sosok perempuan yang dia pikir itu adalah mamaku. Saat itu nenekku berpikir, loh kok mamaku pulang gak ada salam ya? Untuk orang muslim pasti kalau baru masuk ke rumah harus bilang assalamualaikum. Atau at least ngomong lah kalau dia udah di rumah, dia udah pulang. Nenekku bener-bener gak ngadep ke arah sosok itu, masih fokus nyuapin aku sambil dia ngomong, oh Is udah pulang, gak bareng si Pri. Bilang kayak gitu nenekku. Gak lama sosok ini katanya nyelonong aja ngelewatin depan aku dan nenekku tanpa berkata sepatah apapun masuk ke dalam kamar mamaku yang kebetulan kamar itu lagi gak ditutup pintunya. Jadi main masuk aja. Nenekku agak bingung. Loh, ini Elis kok gak ngomong apa-apa ya? Udah pulang ke rumah. Tanya nenekku dalam hatinya. Nenekku gak pikir panjang. Karena fokus ngasih makan aku dan fokus nonton TV juga. Akhirnya dia baru tersadar. Loh, si Isko gak mandi atau gak keluar ngomong apa gitu sama dia, ibunya. Akhirnya nenekku sambil agak teriak, gak yang kenceng banget biar kedengeran sama mamaku itu, tanda kutip mamaku itu. Dia bilang, Is makan sana, ada pepes, ini aku lagi nyuapin anakmu, gak kelihatan durinya soalnya. Ambil sendiri makanannya ya, angetin sendiri. Makan dulu, mandi terus istirahat. Gitu, kata nenekku. Gak ada balasan apapun dari mamaku itu, tanda kutip. Sampai akhirnya nenekku coba mau nengok ke kamar itu, tapi kayak ragu karena mungkin mamaku lagi stres, habis pulang kerja, mungkin ada masalah di kantor, jadi nggak mau ngeganggu. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah nyuapin aku lagi aja. Sampai akhirnya sosok itu keluar lagi, ngelewatin depan aku dan nenek aku, lalu dia duduk di sofa, di mana sofa itu tuh mengarah ke akuarium yang sebenarnya itu agak sebelahan dengan tempat aku dan nenek aku nonton TV. Jadi kalau aku duduknya itu di tengah ruang TV tapi lebih ngarah ke ruang tamu, dan si sosok itu tuh keluarnya benar-benar ngelewatin depan aku, tapi kita tuh nggak ngelihat secara langsung. Kalau aku jujur aku nggak tahu ya, karena aku masih terlalu kecil saat itu, jadi aku nggak inget. Dan kata nenekku, ya udah ada orang jalan aja di depan muka dia, terus duduk di sofa itu, dan nenekku cuma ngelihat dari ujung matanya aja, ekor matanya aja, jadi nggak terlalu memperhatikan apakah itu benar mamaku apa bukan, saking dia benar-benar fokus ngasih makan aku, takut ada durinya. Sampai akhirnya nenek aku bilang, makan dulu lah. Sosok itu gak jawab apa-apa. Agak bingung nenekku. Saat nenekku mau ngomong, tiba-tiba sosok itu berdiri dan masuk ke kamar mandi tamu, di mana kamar mandi tamu itu gak pernah kita gunain sama sekali. Paling kalau digunain itu buat ngecuci baju, karena di depan kamar mandi itu tuh ada mesin cucinya, dan selang untuk ngebuang air cucian itu ditaruhnya ke kamar mandi itu. Jadi benar-benar kamar mandi itu dipakai hanya untuk cuci aja, dan jarang banget dinyalain lampu. Bahkan kalau lampunya putus pun kita kadang suka nggak ganti, karena emang nggak ada yang pernah buang air di situ. Jadi kalau setiap ada tamu pun kita lebih ngarahinnya mereka untuk ke kamar mandi, kamar kita masing-masing, kayak gitu. Nenekku bingung dong, loh kok guys ngapain ke kamar mandi situ, itu kan
Gak ada lampunya. Maksudnya lampunya satu mungkin putus. Bingung kan nenekku. Cuman nenekku pikir ya mungkin dia pengen buang air jadi udah kebelet. Akhirnya ke situ, gak ke kamarnya. Walaupun sebenarnya kamarnya itu jaraknya deket banget dari ruang TV. Gak lama kemudian, ya sekitar beberapa menit lah ya. Kok mamaku gak keluar dari kamar mandi? Tanya nenekku dalam hatinya. Ini ngapain ya Ois ya? Kok lama banget gak keluar dari kamar mandi? Dia menoleh ke dalam kamar mandi itu tutup. Lampunya pun gak nyala. Merinding akhirnya nenekku. Gak lama ada suara klakson mobil dari luar. Kaget dong nenekku. Akhirnya nenekku gak menghiraukan sosok itu. Dia buru-buru melihat ke lorong yang nyambung ke garasi. Dan bener, di garasi itu lagi digeret garasinya sama mamaku dan papaku yang ada di dalam mobil masukin mobilnya ke dalam garasi. Ih, merinding saat itu aku dengernya. Nenekku diam. Sampai akhirnya mamaku dan papaku masuk dan beri salam. Assalamualaikum mak, kita udah pulang, bilang mama dan papaku. Nenekku saat itu cuma diam, masih megangin piring dan suapan terakhir yang mau disuapin ke aku. Dan dia ngomong langsung ke anaknya sendiri, yaitu mamaku. Dan dia bilang, loh Is baru pulang? Tanya nenekku. Mamaku dengan muka yang bingung ngejawab pertanyaan nenekku. Iya mak, Is baru pulang. Is kan pulang bareng sama Mas Pri hari ini. Tadi di jalan macet banget. Mau ngabarin emak, lupa Is ketiduran di mobil. Mas Pri kan fokus nyetir, gak berani megang handphone. Emang kenapa mak? Dara udah makan mak. Is lapar nih sama Pri mau makan, emak masak apa? Jawab mamaku. Di situ nenekku bilang langsung belakang lehernya itu dingin banget dan merinding banget. Bahkan aku yang ceritain saat ini pun masih suka merinding karena masih gak percaya kalau hal tersebut dirasakan oleh nenekku dan aku saat aku masih kecil. Dengan kebingungan, nenekku cuma bisa duduk sambil ngasih suapan terakhir yang ada di tangannya itu. Saat mama dan papaku mulai ganti baju, bersih-bersih di kamarnya, mamaku keluar, ditanya lagi sama nenekku. Is bukannya tadi udah pulang? Mamaku kebingungan lagi. Kenapa sih mak? Is kan baru pulang ini sama Mas Pri. Kenapa mak? Lalu nenek aku melotot gak percaya, kebingungan mukanya. Bahkan dia langsung merinding. Dia bilang, loh, kalau Is baru pulang sama Mas Pri, yang tadi pulang, emak ajak ngobrol dan duduk di sofa situ, siapa dong Is? podcast.ceritahoror@gmail.com